Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM sebagai pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG sebagai Rektor Universitas Islam Zainul Hasan, yang terhormat dosen psikologi pendidikan dan pembelajaran Ustadz Robi Firmandil Diharjo, yang tercinta Umi dan Abi, semoga selalu sehat dan senantiasa dianugerahi keberkahan dalam hidup dan kehidupan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada Fakultas Tadris Umum, Program Studi Tadris Bahasa Inggris, Universitas Zainul Hasan Genggong, Kerasan, Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan buku yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Pembelajaran pada bab 1, yaitu tentang konsep dasar psikologi pendidikan, yang ditulis oleh Bapak Beni Hamdani, PMPD, dan Novi Dwi Harzana. Pada bab 1 ini, berisi 4 subbab yang menjelaskan: pertama, tentang pengertian psikologi pendidikan; kedua, tentang pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan; ketiga, tentang tujuan dan fungsi psikologi pendidikan; dan keempat, tentang manfaat mempelajari psikologi pembelajaran. Dalam sebab A, Bapak Beni Hamdani MPD dan Ibu Novi Dwi Harzana menjelaskan tentang definisi psikologi pendidikan, bahwa pendidikan sebagai ilmu fungsi pengetahuan ilmu yang mengalami perkembangan terus-menerus, mulai dari definisi tradisional, transisi, dan modern. Dalam definisi tradisional, pendidikan diartikan sebagai usaha kaum dewasa untuk mendewasakan anak yang belum dewasa. Sementara definisi transisi mengartikan pendidikan sebagai upaya bantuan yang diberikan. Sementara definisi transisi mengartikan pendidikan sebagai upaya bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa dalam rangka mencapai kedewasaannya. Dikatakan sebagai definisi transisi karena mulai disadari oleh orang tua maupun pendidik bahwa anak seharusnya diberi kebebasan dalam menentukan dan mengarahkan dirinya sendiri tentang tujuan hidupnya. Maka pendidikan hanya bersifat bantuan agar arah dan tujuan hidup anak tidak salah atau melenceng dari arah dan tujuan hidup yang telah ditetapkan. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Psikologi pendidikan merupakan sumbangsih dan ilmu pengetahuan psikologi terhadap dunia pendidikan dalam kegiatan pendidikan, pembelajaran, pengembangan kurikulum, proses belajar mengajar, sistem evaluasi, dan layanan konseling, serta beberapa kegiatan utama dalam pendidikan terhadap peserta didik dan pendidik. Mr. Central J.W. pada tahun 2008 menjelaskan bahwa psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam pendidikan, pengaturan, efektivitas, intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, psikologi sosial, dan dari sekolah sebagai organisasi. Psikologi pendidikan berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang, dan sering terfokus pada subkelompok seperti berbakat anak-anak dan mereka yang penuh pada khusus yang bidang psikologi pendidikan, seperti disebutkan sebelumnya, merupakan salah satu cabang dari disiplin psikologi yang mengkhususkan dirinya dalam mengkaji perihal pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Pengertian dasar ini menyerahkan kesan yang berbeda secara ontologi dengan bidang psikologi secara umum. Padahal bahasan psikologi pendidikan sejatinya tetap terlepas dari berbagai hal yang dikaji dalam bidang psikologi tersebut. Hanya saja dengan penekanan yang lebih besar terhadap persoalan-persoalan perilaku, mental kejiwaan, dan atau perkembangan seseorang dalam konteks pendidikan. Penekanan ini diperlukan karena tujuan awal dari bidang ini adalah untuk membantu guru agar lebih memahami bagaimana seharusnya melangsungkan pembelajaran dengan cara yang tepat sesuai dengan minat, bakat, perkembangan, dan atau kondisi anak secara keseluruhan. Dengan itu diharapkan pembelajaran bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Bidang psikologi pendidikan sendiri merupakan rintisan bidang psikologi pendidikan sendiri mendapatkan rintisan dari berbagai konsep tentang cara belajar dan mengajar, terutama berdasarkan masukan dan rumusan beberapa psikolog termuka seperti Mr. William James, Mr. John Dewey, Mr. E.L. Thorndike, dan lainnya. Kemudian dalam subbab B, Bapak Beni Hamdani MPD dan Ibu Novi Dwi Harzana menjelaskan tentang pokok-pokok pembahasan psikologi pendidikan.
Secara mendasar, apa yang dipelajari dalam bidang psikologi pendidikan adalah seluruh tingkah laku yang timbul dan ada dalam praktik pendidikan serta bentuk-bentuk gejala kejiwaan khususnya yang tampak dalam bentuk perilaku sebagai dampak dari stimulus atau rangsangan yang diterima indera dalam praktik pendidikan. Untuk kebetulan ini pula, maka hal-hal lain yang terlibat dalam praktik pendidikan serta utamanya pembelajaran juga akan dibahas dalam kaitannya untuk memahami berbagai perilaku manusia tersebut. Manusia yang terlibat di sini adalah anak didik sebagai subjek utama dan juga guru. Dengan kata lain, tingkah laku yang akan diamati adalah tingkah laku anak didik dan guru dalam praktik pendidikan secara umum atau pada praktik pembelajaran secara khusus. Adapun hal yang terlibat dan menjadi bagian dari upaya memahami tingkah laku tersebut, seperti hakikat manusia dan perkembangannya, kekeragaman manusia, dan latar sosial dimilikinya, efektivitas berbagai pendekatan dalam pembelajaran, motivasi dalam pembelajaran, hingga pengelolaan kelas. Kelkan karena ia akan melengkapi pemahaman kita tentang tingkah laku anak didik dan guru sebagai bahasa utama dalam psikologi pendidikan. Kemudian dalam subbab C, Bapak Benny Hamdani MPD dan Ibu Novi Dwi Harsana menjelaskan tentang tujuan dan fungsi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan membahas tentang siswa, pelaku peserta didik dengan berbagai macam karakter dalam proses belajar dan guru sebagai pengajar. Tujuan dan fungsi psikologi pendidikan secara umum adalah untuk mengetahui proses interaksi belajar anak dalam keseharian dan meningkatkan dan mengembangkan serta metode pelajaran dalam situasi tertentu yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Konsep pendidikan pada dasarnya adalah pelayanan yang diberikan secara khusus bagi siswa. Keberadaan psikologi pendidikan pada hakikatnya untuk mempermudah para pendidik dengan mengetahui karakter pengembangan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, paling tidak para calon guru atau guru telah mendapat gambaran mengenai kondisi dan situasi keberadaan diri pribadi peserta didik dan lembaga pendidikan. Adapun tujuan psikologi pendidikan adalah untuk mempelajari tingkah laku manusia, bagaimana tingkah laku itu tercipta dan bagaimana tingkah laku itu diubah melalui proses pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan psikologi pendidikan itu untuk menemukan berbagai fakta generalisasi yang berkaitan dengan pendidikan digunakan untuk melaksanakan proses pembelajaran dan pendidikan yang efektif dan efisien. Jadi psikologi pendidikan tidak serta-merta menjadikan calon pendidik menjadi pendidik yang baik. Akan tetapi dengan mempelajari psikologi pendidikan diharapkan para pendidik dapat memahami karakteristik peserta didik, pemahaman karakter proses belajar mengajar, memahami lingkungan serta peserta didik untuk dimanfaatkan dalam peningkatan proses dan hasil belajar sehingga dapat memberikan persiapan untuk digunakan dalam membuat keputusan dalam proses pendidikan. Psikologi pendidikan memberikan gambaran dan penerapan tentang pengalaman belajar seorang individu sejak dilahirkan sampai orang usia tua, sehingga pendidik dengan mudah memahami karakter, bakat, dan minat peserta didik dan akan lebih bijaksana mendidik dan membimbing anak didiknya dalam proses pembelajaran. Pendidik memiliki dasar yang sangat luas dalam hal mendidik. Pendidik mampu menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dengan cara menganalisis tingkah laku anak dalam proses pendidikan untuk bisa diarahkan sesuai dengan perkembangan peserta didik. Psikologi pendidikan juga mengkaji dan menganalisis bagaimana seharusnya proses pembelajaran terjadi pada peserta didik, mendiagnosa peserta didik yang bermasalah sampai pada penanganan peserta didik yang mengalami permasalahan dalam proses belajar. Adapun tujuan psikologi pendidikan antara lain: 1. Memahami bentuk-bentuk gejala psikologis individu siswa secara umum dalam bentuk sikap dan tingkah laku selama mengikuti proses pembelajaran. 2. Memahami kemampuan dan potensi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. 3. Membantu siswa mengembangkan berbagai jenis kemampuan dan potensi yang dimiliki dalam bentuk proses pembelajaran yang berbasis pengembangan siswa. 4. Memahami bagaimana seharusnya pelaksanaan proses belajar dan pembelajaran agar mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. 5. Membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru dengan tentang 5. Membantu siswa menyelesaikan program pembelajaran sehingga dengan pemahaman guru tentang psikologi pendidikan dapat memberikan bantuan kepada siswa dalam menyelesaikan program pembelajaran sampai tuntas. Sedangkan Bapak Ahmadi merumuskan tujuan psikologi pendidikan adalah dengan sebagai langkah untuk memahami garis besar pola umum perkembangan dan pertumbuhan anak pada tiap-tiap fasenya, yang berguna untuk memojokkan sikap senang bergaul dengan orang lain, terutama anak-anak remaja, dengan penuh perhatian kepada mereka baik dalam lingkungan sekolah maupun masyarakat, dapat mengarahkan seseorang untuk berbuat dan berperilaku yang selaras dengan
tingkat kemampuan orang lain dan khususnya bagi pendidik dapat memahami dan memberikan pembimbingan kepada anak didiknya sesuai dengan taraf perkembangan anak didiknya, sehingga proses pendidikan akan berjalan dengan maksimal guna untuk mencapai tujuannya. Berdasarkan beberapa metode di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan psikologi pendidikan adalah untuk mempelajari tingkah laku manusia, bagaimana tingkah itu tercipta, dan bagaimana tingkah laku itu diubah melalui proses pendidikan. Dengan kata lain, ahli psikologi pendidikan berusaha untuk mempelajari, menganalisis proses pembelajaran sedemikian rupa sehingga tercipta suasana pendidikan yang efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan psikologi pendidikan bagi guru adalah mendapat gambaran mengenai kondisi dan situasi keberadaan diri pribadi, peserta didik, dan lembaga pendidikan karena psikologi. Dengan kata lain, bahwa tujuan psikologi bagi guru adalah untuk mempermudah bagi guru dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pendidik yang profesional, sehingga anak didik dapat mengikuti proses pembelajaran yang disampaikan dengan baik sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Fungsi psikologi pendidikan sebagai proses perkembangan peserta didik, penghubung dalam proses pembelajaran, mengarahkan cara belajar siswa, dan mengajak guru ke arah yang lebih baik, dan sebagai pengambil keputusan dalam pengelolaan proses belajar mengajar. Peristiwa tersebut dapat mempengaruhi dalam tiap fase serta faktor yang menunjang menghambat potensi dasar yang dimiliki peserta didik, intelijensi dan bakat, sifat-sifat serta ciri-ciri kepribadian peserta didik, dan selanjutnya perlu mengetahui secara detail bagaimana bisa melayani mereka dengan dalam proses pembelajaran dan segala model dan proses belajar secara tepat dan sesuai dengan perkembangan dan karakteristik siswa. Inilah sebenarnya fungsi psikologi pendidikan dalam proses pembelajaran agar dapat mengatasi segala macam masalah yang terjadi pada diri peserta didik. Fungsi psikologi pendidikan dapat membantu para guru dalam memahami proses masalah pendidikan setelah mengatasi masalah tersebut. Seorang guru sudah mempelajari tugas perkembangan manusia. Di sini fungsinya agar guru dapat membentuk model dan metode yang tepat bagi siswa agar siswa tetap menikmati setiap proses pembelajaran. Kemudian dalam sebab D, Bapak Beni Hamdani MPD dan Ibu Novi Dwi Harsana menjelaskan tentang manfaat mempelajari psikologi pembelajaran. Psikologi pendidikan mempengaruhi perkembangan pengetahuan bagi anak. Seorang anak dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal bila mendapat dukungan dari sekitarnya. Pendidik dan orang tua harus punya pengetahuan dalam membimbing untuk anak tersebut. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat besar. Sebab dalam psikologi pendidikan sangat membantu guru sebagai pendidik untuk mendidik yang baik dan benar, dan juga memberikan ilmu pada pendidik untuk dapat menyaksikan peserta didik dalam pengembangan potensi bakat yang dimilikinya. Psikologi pendidikan sebagai landasan memiliki peran penting dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan, pengembangan kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Dengan demikian, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dalam konteks situasi pendidikan dengan tujuan untuk menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori psikologi berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan oleh Mr. Billups LH and Mr. Rawls M tahun 1987. Perkembangan potensi manusia memiliki irama dan tahapan sesuai dengan tujuan perkembangan manusia. Dalam teori psikologi pendidikan menjelaskan proses belajar yang dilakukan dalam upaya pengembangan potensi sebaiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usianya. Psikologi pendidikan juga meletakkan dasar interaksi manusiawi dalam proses belajar yang menjadi dasar bagi optimalisasi peserta didik. Guru tidak melihat peserta didik sebagai objek, tetapi sebagai subjek yang memiliki keunikan, potensi, peluang, harapan, masalah, kekuatan, kelemahan, kemampuan untuk aktualisasi diri dan masa depan. Psikologi pendidikan memberi dasar kerja bagi proses pendidikan serta pengkajian dalam mengembangkan potensi peserta didik. Peserta didik dipandang sebagai subjek yang memiliki potensi dan memiliki posisi sentral dalam proses perjalanan. Peserta didik dalam konteks implementasi psikologi pendidikan mendapat tempat secara benar di mana peserta didik dihargai dengan baik dan di aspek latar belakang, potensi, harga diri, dorongan untuk percaya diri, kemandirian, dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan. Ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan orang tua. Pentingnya psikologi pendidikan dapat dipahami pula dari kenyataan bahwa manusia dilahirkan tanpa membawa pengetahuan apapun. Dalam bahasa pendidikan disebut postnatal, berpotensi tapi belum mampu memfungsikannya. Kemudian mengalami tahapan perkembangan menuju kedewasaan, baik dewasa secara intelektualitas maupun dewasa secara psikologis. Artinya manusia sudah mampu memfungsikan panca inderanya, kemudian menyadari akan keberadaan diri untuk mengemban amanah dan kehidupan. Wisdom
Mr. Long M. et al. Pada tahun 2011 menjelaskan bahwa relevansi dalam kehidupan psikologi pendidikan sebagian bergantung pada perumusan tentang pengertian pendidikan itu sendiri karena menyangkut proses, institusi, dan peristiwa pendidikan. Selama ini sering terjadi anggapan yang salah bahwa psikologi pendidikan memberikan resep tentang bagaimana pendidikan agar berhasil. Pada sesungguhnya bergantung pada peran seorang pendidik. Berdasarkan penjelasan ini, maka dapat kita simpulkan bahwa bidang psikologi pendidikan adalah bidang kerja yang luas. Namun demikian, bidang ini penting untuk dipelajari, terutama untuk membantu para guru atau pendidik dalam memahami situasi-situasi anak atau peserta didik, apa yang menjadi kebutuhan mereka dalam belajar sesuai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan anak, apa yang menjadi hambatan dan kendala mereka dalam belajar, pendekatan yang model pembelajaran seperti apa yang dapat diterapkan jika menentukan penilaian hasil belajar anak. Demikian konsep dasar psikologi pendidikan menurut Bapak Beni Hamdani MPD dan Ibu Novi Dwi Harsana. Semoga bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.